Oke, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas nomen sequence yang searching. Sekarang kita akan lanjutkan dengan binary searching. Nah, binary searching ini dia pencarian yang lumayan efektif, itu aja. Dia bergantung pada elemen yang ada dalam list yang Anda cari ataupun struktur yang Anda cari, itu aja. Syaratnya yang perlu Anda ingat agar si binary ini dia efisien, ini yang harus Anda ingat baik-baik, harus terurut terlebih dahulu. Nah, itu tanpa ini binary searching tidak ada gunanya sama sekali ya. Itu yang Anda ingat baik-baik. Jadi kalau Anda punya data belum terurut, Anda mau searching pakai binary, silakan diurutkan terlebih dahulu. Bisa ascending dari kecil sampai ke besar, bisa descending dari besar ke kecil, tapi yang pasti harus terurut terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, untuk kompleksitasnya log n. Jadi kalau misalnya Anda punya 100 elemen, maka untuk kompleksitasnya log 100, yaitu 2. Nah, itu. Jadi lebih cepat hanya kalau datanya terurut. Nah, itu aja ya. Oke, itu langkah-langkahnya bisa Anda baca lagi, tapi agak lebih mudah dipahami, kita lihat, yaitu untuk si representasi grafiknya. Oke, yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda urutkan elemen yang akan Anda cari, harus terurut terlebih dahulu. Oke, lalu setelah itu kita ingin mencari satu. Nah, misalnya saya mau mencari, di situ kita bisa lihat elemen nilai 3,8. Elemennya ada 7 elemen. Nah, untuk prosesnya si binary ini dia selalu membagi menjadi 2 bagian. Anggap aja bagian pertama itu, dan bagian yang kedua. Baca kita anggap ini bagian A, ini bagian B tadi ya. Jadi yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu, Anda bagi apa yang Anda mau cari menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, karena harus sama besar seperti ini, maka nilai di dalam yang sama besar bagian-bagian ini itu sebelumnya harus diurutkan. Nah, itu untuk kelemahannya si binary seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita cari. Nah, yang dicari yang gimana? Ingat, tadi kita sudah menentukan, misalnya di situ ada 7 elemen, maka kita cari. Tengah-tengahnya 7 berapa? 7 tambah 1. Atau kalau Anda ingin 7 bagi 2, 3,5. Elemen 3,5 ada? Nggak ada. Itu aja ya, elemen 3,5 nggak ada. Maka kita naikkan, jadilah dia elemen keempat. Nah, itu. Elemen keempat di sini nilai 7,2. Kita bandingkan. Apakah 7,2 lebih kecil atau lebih besar daripada 3,8? Oh, ternyata 7,2 lebih besar dari 3,8. Kalau dia lebih besar, berarti yang saya cari itu ada di bagian sebelum 7,2. Di mana? Di bagian A. Nah, itu. Jadi, yang bagian B gimana? Yang bagian B Anda buang aja, karena nggak ada gunanya lagi kita perhatikan. Nah, itu. Itulah kenapa sih binary ini cepat, karena dia setiap stepnya membagi elemen yang Anda cari itu menjadi 2 bagian. Yang satu akan nantinya dicari lagi, yang satu pasti akan dibuang semua. Nah, itu. Jadi tadi kita punya 7 elemen. Elemen tengahnya elemen keempat. Itu. Kebetulan elemen keempat ini 7,2. Kita bandingkan dengan 3,8, ternyata lebih besar, berarti elemen yang saya cari itu ada di sebelum 7,2.
berarti 7,2 ke kanan ke sini saya buang aja. Kenapa? Nggak ada gunanya juga saya lihat, buang. Tinggal apa? Tinggal cuma 3 elemen yang harus saya cari. Nah, dari 7 ke 3 berapa? 50%. Nah itu ya. Oke, terus sekarang ngapain? Ya sekarang kita beroperasi di elemen yang 3 ini aja. Kita balik lagi. 3 tengahnya berapa? Elemen tengahnya 2. Tuh. Ya, 3 plus 1. 3 plus 1. 4 dibagi dengan 2. Yang mana? Yaitu nah, berapa itu? 2,7. Nah, kita bandingkan ini lagi. 2,7 apakah lebih besar, lebih kecil daripada 3,8? Oh iya, lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, nilai yang saya cari itu ada di mana? Ada di sebelah atau ada di setelahnya si 2,7. Nah ini, jadi 2,7 lebih kecil daripada 3,8. Oh berarti yang saya cari itu ada setelahnya. Nah, ingat yang ini sudah hilang sama sekali, tidak bersisa ya. Cuma tinggal 3 ini aja. Sekarang kita bandingkan tadi itu 2,7 lebih besar, lebih kecil daripada 3,8. Oh berarti yang saya lihat yang mana? Yang sebelah kanannya atau nilai setelahnya sih 2,7. Yang 2,7 ke depan diapain? Anda buang lagi. Oh ternyata cuma 1 elemennya. Selesai. Sekarang kita cek elemen ini. Elemennya 3, berapa itu? 3,8. Oh 3,8. Kita cek tuh, karena cuma 1 elemen maka kita nggak berbagi lagi. Kita lihat aja nilai itu berapa nilainya. Oh kalau nilainya sama 3,8 ketemu, tapi kalau nilainya nggak sama gimana? Ya udah nggak ketemu, selesai itu ya. Tapi stepnya seperti itu, urutkan, dibagi 2, bandingkan elemen tengahnya. Kalau elemen tengahnya dia lebih kecil daripada yang Anda cari, maka elemen yang Anda cari itu berada setelah elemen tengah ini. Itu aja. Yang sebelum elemen tengah Anda buang. Tetapi sebaliknya, kalau elemen tengah ini dia lebih besar daripada yang Anda cari, maka semua elemen yang berada setelah elemen tengah ini Anda buang saja. Tetapi kalau elemen tengah ini sama dengan yang Anda cari, pencariannya gimana? Selesai. Nah itu binary searching. Jadi dia kalau boleh dikatakan namanya divide and conquer. Jadi Anda bagi, lalu Anda kalahkan mana yang Anda mau kalahkan, Anda menangkan mana yang Anda menangkan. Sederhana tadi ya. Tapi urutannya tadi itu prasyaratnya agak efisien, harus Anda urutkan. Bagaimana kalau nggak terurut? Ya ada kemungkinan lebih buruk daripada si sekuensial, ada kemungkinan juga nggak ketemu. Tuh. Oke. Asalkan Anda ilustrasikan sendiri seperti apa untuk pencarian untuk elemen tersebut, tuh, untuk menguji seperti apa pemahaman dengan binary searching. Nah itu fungsi binary searching strukturnya seperti itu. Jadi bagi, ambil sampai akhirnya dia selesai. Saya ini bisa ketemu elemennya, bisa juga nggak ketemu. Oke, itu untuk binary searching. Lebih cepat daripada yang sekuensial, 50%. Lebih cepat, ya. Kompleksitasnya sangat-sangat kecil. Syaratnya cuma 1, harus terurut datanya. Oke, saya rasa itu aja untuk materi kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.